Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik, teman-teman, para sahabat dan keluarga besar sahabat Al-Aqsa yang kakak cintai, mendengarkan cerita atau kisah itu memang asik. Sejak zaman kecil hingga orang dewasa, semua orang menyukai cerita, dongeng, atau kisah-kisah. Nah, termasuk Kak Bimo, pengalaman kecil dahulu di masjid, senantiasa mendengarkan cerita-cerita dari para guru-guru yang mulia, dan cerita itu berbekas menimbulkan ketebalan rasa beragama, memiliki agama kita, agama Islam. Sehingga kadang-kala muncul sebuah senandung. Alangkah indah masa kecilku, ngaji Al-Quran riang selalu, tiada hilang dari ingatan, sungguh indah berkesan. Betapa mulia ustadz-ustadzku, tiada pernah engkau mengeluh. Terima kasih untuk ustadzku atas bimbinganmu. Ya Allah, dengar doaku, lindungi ustadzku. Terimalah jasa-jasanya, ampuni dosanya. Sebuah senandung, tapi mewakili hati kita yang ingin mengungkap syukur kepada para guru-guru kita yang pernah mengajari kita Al-Quran, agama, dan cerita-cerita yang istimewa. Salah satu cerita yang masih Kak Imo ingat dari para guru-guru dulu, kemudian kakak cari kembali di referensi apakah benar atau salahnya, adalah kisah yang sepanjang masa akan nyaman dan indah untuk kita pelajari. Di antaranya adalah kisah tentang generasi pertama manusia, yaitu nenek moyang kita adalah Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Ingat kemarin Kak Imo sudah berkisah tentang Nabi Adam yang diciptakan Allah untuk dipersiapkan sebagai khalifah fil ard. Khalifah, wakil Allah, memakmurkan bumi sepanjang hidupnya hingga keturunan-keturunannya nanti hingga hari kiamat. Nah, kakak boleh lanjutkan? Boleh kan? Terima kasih bagi yang sudah menahan untuk atau bersabar menunggu part 2 ini, bagian kedua ini. Kakak lanjutkan kisah kemarin. Sampai di mana kira-kira kisahnya? Masih ingat? Ya, kalau kalian buka kembali channel Sahabat Al-Aqsa, kalian akan menemukan saat di mana Nabi Adam kemudian menyesal yang sangat dalam dengan sebuah doanya, yaitu Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Masya Allah. Teman-teman semuanya, telah sampai pada kita pengetahuan bahwa karena melakukan sebuah kesalahan dan dosa, martabat Adam alaihissalam pun turun. Sehingga beliau harus
mengalami fase kehidupan berikutnya, yaitu fase kehidupan dunia. Maka diturunkanlah Adam alaihissalam menuju bumi bersama istrinya Hawa, termasuk iblis yang fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kau dari surga dan engkau makhluk yang terkutuk. Itu untuk iblis, ya kan? Iblis diusir dari surga, dari tempat yang tinggi, lalu juga akan mengikuti Adam. Sebenarnya sumpahnya ingin membuat Adam jadi terjerumus hingga Adam tersesat selama-lamanya berikut seluruh keturunannya. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Adam kini diturunkan ke muka bumi. Tapi jangan dibayangkan ya turunnya kayak apa gitu ya. Masa Nabi Adam dari surga yang tinggi di atas langit 7 kok jatuh ke muka bumi. Emang kartun, ya kan? Tentu dengan kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang ilmunya terbatas, ya. Karena semua ilmu adalah milik Allah. Tidak seperti itu keadaannya. Kalau manusia itu dari atas langit 7, sedangkan langit 7 di dalamnya langit 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang masuk atmosfer saja, asteroid terbakar kan? Ada yang kemudian jadi serpihan kecil, ada yang jadi serpihan batu, ada yang meletus dan sebagainya. Ini manusia yang kulitnya sangat lemah, ya tulangnya sangat rapuh. Masa bisa melewati 7 lapis langit dalam keadaan selamat ya? Kayak kartun aja, jangan dimaksud seperti itu. Nah, tapi yang juga jangan dibayangkan terlalu saintis ya. Maksudnya apa? Nabi Adam diturunkan pakai pesawat luar angkasa yang menembus 7 lapis langit. Lebay itu ya. Tentu Allah punya cara. Kalau hanya melintaskan ruang dan waktu, bagi Allah sangat mudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas, menurut para alim ulama, ada yang menarik, Kak Bimo. Apa itu? Di mana Nabi Adam diturunkan? Baru mau dijawab, sudah ditanyain. Tapi kamu berarti sangat perhatian ya. Konsentrasi. Nah, perhatikan. Di manakah Nabi Adam akan diturunkan? Iya, aku sabar. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Adam kemudian diturunkan di muka bumi, tempatnya di kawasan Hindia, di Jazirah Hindia, Jazirah Hindi. Nah, beliau diturunkan di sana, dipindahkan ke Jazirah Hindi, lalu beliau kemudian terbangun. Ketika dia sadar di Hindi, tiba-tiba dia merasa mual. Kemudian Nabi Adam pingsan, teman-teman. Pingsannya berapa? 40 hari lamanya beliau pingsan di tempat itu. Di mana ia dipindahkan. Kenapa pingsan? Kaget. Kaget sekali. Apa yang bikin kaget? Apakah ngeri? Apakah tempatnya aneh? Ya, tempatnya sangat aneh bagi Adam alaihissalam yang aslinya adalah penduduk surga. Bumi waktu itu masih asri, masih ori, ya. Tempat-tempat yang indah, pohon-pohonan tumbuh dengan sangat lebat, lembah anai, jurang, gunung, bukit, dataran tinggi rendah, semuanya masih asli. Ozonnya sangat tebal, udaranya masih murni. Itu pun Nabi Adam pingsan karena merasa apa? Bau yang amat sangat. Karena bau, itu Nabi Adam kemudian jadi pingsan. Membandingkan baunya bumi dengan surga. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita kan kadangkala kalau sedang duduk nyaman nih ya sama teman-teman, tiba-tiba ada yang buang gas, gimana kira-kira? Marah kan? Bau kan? Menyingkir kan? Apalagi kalau teman kita 5 orang buang gas berjamaah, bareng-bareng gitu. Bukan kita jadi baunya jadi satu kan ya. Yang paling sadis dulu waktu SD kakak sering nakal tuh ya. Mohon maaf, gasnya tuh dimasukkan plastik, kemudian diletuskan di wajah temennya, kan pingsan ya kan? Itu jangan ditiru. Kenapa? Itu sadis banget ya. Nah, Nabi Adam bahkan pingsannya 40 hari, membandingkan bumi yang masih original, masih asli, sejuk ini dengan nikmatnya dunia surga. Maklum surga itu sangat indah tak terkira. Mata pun belum pernah melihat.
Imajinasi kita pun belum pernah membayangkan. Kalau kita membayangkan seindah surga, pasti masih kalah indah dengan aslinya surga. Apa yang ada di imajinasi orang. Kalau orang bikin film, bikin gambaran, pasti masih kalah dengan aslinya. Karena dia mengatakan demikian. Belum pernah terpandang oleh mata, terdengar oleh telinga, dan belum terbayangkan oleh akal kita. Itu kenikmatan surga. Yang dimana rahmat Allah 100% dibagikan untuk kita semuanya. Nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi Adam pingsan teman-teman. Ya. Lupakan soal gas tadi ya. Nabi Adam pingsan 40 hari. Kemudian Nabi Adam bangun. Dia menangis bercucuran air mata. Melanjutkan taubat semurni-murninya. Atas kesalahannya dulu ketika di surga terpedaya oleh iblis sehingga keluar dari surga. Dalam riwayat disebutkan, setiap hari Nabi Adam alaihissalam menangis hingga 70 tahun lamanya ketika ia mengingati surga. Ingat surga, nikmatnya, fasilitasnya, ketenangannya, dekat dengan Allah, dekat dengan para malaikat, itu bikin dia bahagia sekali. Ketika di dunia sepi, sendiri, hanya binatang-binatang, kemudian tidak ada teman, maka beliau menangis membanding antara surga dengan bumi 70 tahun lamanya. Lalu Nabi Adam tidak cukup itu. Setiap hari yang menangis kembali, menyesal amat dalam. Kenapa? Kesalahannya memakan buah khuldi atas bujukan iblis laknatullah waktu itu. 70 tahun ia menangis karena menyesali kesalahannya. Nah, lalu teman-teman semuanya, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu malaikat memandunya, Nabi Adam berjalan mencari istrinya. Terbayang di benak saya, Hawa! Hawa! Kalau zaman itu masih bagus jurang-jurangnya, suaranya mungkin bergema ya. Hawa, wah, 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 wah. Hawa, wah, wah. Terbayang kalau di jurang ya, di tepi-tepi di gunung-gunung. Hawa, wah, 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 wah. Kalau pengen tempat yang bagus, coba kalian ke jurang di Kali Kuning atau di gunung-gunung gitu ya, atau ke Turki. Turki banyak tempat yang bagus untuk seperti itu. Bahkan orang yang tinggal di gunung-gunung, mereka saling memanggil dengan gemak atau dengan siulan di sana. Ya, semoga kalian besok bisa ke Turki, bisa melihat Museum Topkapi, bisa melihat bentengnya Solat Elubi, Hagia Sophia ya. Ayubi kan di Mesir ya kan, bentengnya Al-Fatih ya kan, Blue Mosque, atau yang paling penting bisa masuk ke Museum Panorama, melihat bagaimana, merasakan bagaimana suasana jatuhnya kota Konstantinopel dalam naungan perjuangan umat Islam. Insya Allah. Berjalanlah Adam alaihissalam mencari istrinya. Loh, di mana istrinya? Hawa di mana? Dicari-cari, apa enggak pamit? Bukan enggak pamit teman-teman, karena memang pisah tempat, beda jauh. Adam di Jazirah Hindi, sedangkan Hawa Jazirah Arab, sebuah tempat yang sekarang namanya adalah kota Jeddah. Jeddah artinya nenek, kota nenek. Di situ ada petilasan di mana bekas Hawa tinggal dan kemudian dimakamkan di sana. Wallahu alam. Di kota Jeddah. Mau kan ke Jeddah? Saya doakan mudah rezeki untuk haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, sering-sering umroh dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang penting mengumrohkan orang-orang yang berjuang untuk Islam. Insya Allah memuliakan orang-orang yang telah berjasa untuk umat Islam semuanya. Nah, teman semuanya, Hawa juga mencari Adam. Hawa, Adam. Bayangkan dari Hindia, ya. Waktu itu mungkin masih menyatu tanah kita ya, belum ada belahan-belahan benua. Kemudian melewati Sri Lanka, kemudian melewati Oman, melewati Yaman, sampai Israel Arab. Waktu itu belum ada alat transportasi. Belum ada gadget bisa pesan Gojek online atau Grab atau yang lainnya. Nabi Adam berjalan ke tempat itu mungkin sekali dengan binatang tunggangan, dipandu malaikat ya, berjalan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun hingga bertahun-tahun mencapai Jazirah Arab di Jeddah itu, di tepi lautan ya kotanya ya. Hawa, Adam, Hawa mencari pada suatu ketika hingga Allah takdirkan, Allah izinkan Hawa berjumpa dengan Adam.
Di mana ketemunya? Yang jelas bukan di kafe. Ngapain di kafe? Masa itu belum ada makhluk yang lain. Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan istrinya di sebuah tempat yang namanya Jabal Rahmah. Di kawasan apa itu? Padang Arafah, ya kan? Kapan pertemuannya? Pertemuannya adalah tanggal 9 Zulhijjah menurut para ulama, yang waktu itu 9 Zulhijjah itu disebut sebagai hari Arafah, artinya hari pertemuan atau hari mengetahui jati diri kita. Di tempat itu dipertemukan Hawa, Adam, Hawa. Adam yang di atas Jabal Rahmah melihat ke bawah, seorang wanita yang ia cari berlari mendekatinya. Hawa, Adam. Akhirnya mereka berjumpa, kemudian menumpahkan rindu dan mereka tinggal bersama-sama. Nah, tempatnya di mana? Di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Makanya besok kalau kalian haji bersama ustadz, bersama guru-gurunya, bersama muazin maupun masjid nanti ya, kalau di sana kalian akan jumpa sebuah khutbah yang pasti disampaikan para khotib ketika hari Arafah. Apa itu khutbahnya? Tentang meningkatkan takwa pada Allah dan menjelaskan tentang jati diri kita. Siapa kita ini? Min aina cita, fi aina wa ilaina turja'un. Khutbahnya pasti itu. Dari mana kau berasal, di mana kita berada sekarang, dan mau kemana kita pulang. Asal kita dari mana? Dari mana? Ya, Sleman, betul ya, dari Bantul. Oke, Bandung, bisa, Jakarta. Itu kan sekarang, teman-teman. Manusia dari mana asalnya? Ya, dari surga. Di mana sekarang berada? Di dunia. Buat apa di dunia? Untuk beribadah kepada Allah, menjadi wakil Allah, memakmurkan bumi, menjadi rahmatan lil alamin karena menerapkan ajaran Islam atau syariat Islam, baik akidahnya, ibadah muamalahnya dan akhlakul karimah, membangun peradaban. Masya Allah. Lalu mereka tinggal di sekitar Jabal Rahmah, teman-teman semuanya. Bagi yang tinggal di Indonesia, yang tidak haji, yang sedang nggak wukuf di Padang Arafah, puasa. Puasa apa? Puasa 1 hari. Puasa Arafah namanya. Puasa untuk mengenang jati diri kita dan mendoakan orang-orang yang sedang wukuf. Tidak ada di mana hari Allah berikan banyak pengampunan, melainkan puasa Arafah. Ingat ya, nanti ada tarwiyah, hari yang segar munculnya Zam-Zam. Ada hari Arafah, tanggal 9-nya, 8 Nahar, 9 Arafah, hari pertemuan Adam Hawa, jati diri. Yang 10 adalah hari Nahar, hari menumpahkan darah binatang kurban. Baru hari Tasyrik, 12, 11, 12, 13. Artinya apa itu? Hari menumpahkan, hari menjemur daging kurban, teman-teman semuanya. Kemudian atas izin Allah, ya, lalu Adam dan Hawa bergerak ke sebuah tempat yang sudah dipersiapkan Allah sebelum manusia diciptakan, yaitu sebuah tempat yang sudah disiapkan sebagai tempat sucinya, kiblatnya kelak. Ditetapkan oleh Allah luasnya, kemudian lokasinya, yaitu di Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Termasuk sebelum Nabi Adam dilahirkan sudah ditetapkan Allah nanti ada sebuah tempat yang istimewa sebagai salah satu dua kiblat umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Adam punya misi untuk membangun atau membina tempat-tempat suci tadi yang sudah dipilih Allah sejak dahulu sebelum beliau diciptakan. Nah, teman-teman semuanya, tinggallah Nabi Adam di tempat yang nanti namanya sebagai kota Mekah. Terletak di antara 2 buah gunung. Satu namanya Gunung Abu Qubais, ya, Jabal Abu Qubais yang disebut dalam Quran, ya. Saya sekarang nggak bisa lihat, sudah digembur bukan bukit itu, gunung batu itu. Jadi perluasan Masjidil Haram yang luas besar, seperti Istana Putih yang sangat indah. Nah, orang-orang berebut rindu ke tempat itu. Nah, satu lagi namanya Gunung Mahbasjin. Mengapa namanya Mahbasjin? Ada ceritanya ya. Ketika Nabi Adam dan Hawa membangun Ka'bah,
pondasi ya, setelah tempat ditentukan tadi oleh Allah Ta'ala, kemudian membuat batu di atasnya, ada gangguan dari setan. Awas setan, nggak takut. Karena Nabi Adam orangnya imannya kuat kan, iblis itu lemah tipu dayanya ya. Dia selalu mengganggu Nabi Adam ketika membina Ka'bah. Lalu atas izin Allah, jin itu, setan iblis itu kemudian dipenjara di sebuah gunung namanya Mahbas Jin. Maka namanya Mahbas Jin ya. Itu penjara bagi iblis, bagi jin yang mengganggu Nabi Adam alaihissalam. Tapi sekarang udah jadi bukit yang berlubang karena terowongannya lalu lintas di Mekah melalui bukit-bukit yang dilubangi dengan alat pengeboran yang sangat canggih sehingga jadi terowongan yang besar-besar di banyak tempat. Nah, kesana ya, harus punya keinginan begitu ya. Kalau kesana Allah akan gantikan semua biayanya 70 kali lipat ya. Jangan khawatir ya. Insya Allah kita punya cita-cita sempurnakan keislaman kita dengan rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sholat wajib dikerjakan, ibadah puasa bila Ramadan tiba, bagi yang kaya memberikan zakatnya, bila datang haji ke tanah suci kita tunaikan tugas ibadah haji. Ada petilasan, ada peninggalan Nabi Adam alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam 40 tahun kemudian untuk membina bangunan yang baru yang sudah ditetapkan tempat dan bentuknya oleh Allah, yaitu di Palestina ya, di Baitul Maqdis, kawasan di luas itu. Kemudian ada Palestina ya, di dalamnya ada sebuah kota Yerusalem yang terdapat Masjidil Aqsa yang merupakan tempat suci. Nabi Adam 40 tahun kemudian ke tempat itu membina bangunan suci untuk kiblat umat Islam, umat anak turunnya kemudian. Nah, sepanjang hidupnya Nabi Adam kemudian beranak pinak teman-teman. Dengan istrinya hidup bahagia ya kan, dengan Hawa. Kemudian ternyata Nabi Adam ini punya anak banyak. Allah izinkan untuk menjadi cikal bakal penghuni bumi, yaitu spesies jenis makhluk hidup bernama manusia. Tahu nggak berapa anak Nabi Adam? Tahu nggak? Coba tanya kiri kanan tuh. Tanya ayah bunda. Hah? Ternyata anak Nabi Adam ada 20 kelahiran kembar. Bukan 2 orang ya. Ini Nabi Adam itu melahirkan, istrinya melahirkan anak 20 kali melahirkan, jadi kembar semua. Jadi anaknya berapa? 40. Yang lahir pertama Qabil dan istri Iklima, nanti ada Labuza dan Habil, begitu ya. Nah, nanti yang paling akhir ada Nabi Sis yang nanti menurunkan nabi berikutnya, namanya Nabi siapa yang tahu? Yang sebutannya Asadul Usud, singanya para singa. Siapa itu? Nabi Idris alaihissalam. Kapan-kapan kita bisa cerita tentang Nabi Idris alaihissalam ya, yang masuk surga duluan dan meninggal diwafatkan Allah di langit ke berapa? Keempat. Luar biasa Nabi ini. Karena dia akan berperang melawan dinasti dari anak Adam yang nakal-nakal tuh. Nantinya ada sendiri. Nabi Adam kemudian tinggal di 2 tempat itu, di Mekah dan di Yerusalem ya. Yang tepatnya di sekitar Ka'bah dan Masjidil Aqsa, dan kemudian beranak pinak 20 kali ya, melahirkan kembar. Putranya berapa jumlahnya? 40 teman-teman semuanya. Lalu atas firman Allah, atas perintah Allah, maka kemudian dinikahkan antara anak-anak mereka. Kok nikah dengan saudara? Apa nggak terlarang? Dulu karena baru ada makhluk manusia yang sedikit jumlahnya, baru ada sedikit tadi putri Adam, tapi dinikahkan dengan yang tidak satu rahim. Maksudnya apa? Tidak satu garis keturunan yang kembar. Jadi Habil dengan saudara perempuan yang bersama layar kembarannya Habil. Habil dinikahkan dengan adiknya Habil yang satu rahim dengan Qabil gitu. Nah, ternyata teman-teman semuanya, seperti cerita yang pernah kita dengar dari para ustadz,
Benar tuh. Ternyata terjadi peristiwa akhlak yang berbahaya. Salasun muhlikat, kata Nabi Muhammad. Ada 3 yang menghancurkan. 1, sifat takabur. 2, sifat tamak. Yang ketiga, sifat hasad. Takabur sifatnya iblis. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah loh. Itu takaburnya iblis. Penyakit yang kedua berbahaya, penyakit mental apa itu? Yaitu rakus, tomak, hirs. Penyakitnya Adam yang sudah mendapatkan fasilitas sangat hebat di surga. Makan apa ada, mau senang-senang ada fasilitasnya, pakaian kayak apa saja ada. Tapi masih belum puas dengan dan penasaran dengan satu buah namanya khuldi. Pohon yang terlarang namanya pohon khuldi. Nah, orang sombong banget bahaya ya. Jadi Fir'aun, jadi Namrud, dan orang-orang sombong lainnya. Orang rakus banget, jadi bahaya banget kalau mewaris sifat itu. Jadi koruptor, jadi perampok, jadi begal, jadi pencuri. Gara-gara Pak rakusnya. Ini ada penyakit baru namanya hasad yang dimiliki Qabil terhadap Habil. Kalau 3 ini sifat ada, akan berkombinasi menimbulkan semua sifat buruk lainnya teman-teman. Tapi kalau 3 ini nggak ada sifat buruk dalam diri kita. Maka berjuang 3 sifat ini tidak boleh ada. Haram bagi kita ada dalam diri kita. Berjuang ya, ngaji terus. Tazkiyatun nufus namanya. Mensucikan jiwa. Bukan hanya pintar ngaji saja. Bukan hanya pintar ilmu pengetahuan. Kalau orang pintar ngaji, ilmu agama banyak, ilmu pengetahuannya banyak. Tetapi kalau hatinya nggak dibersihkan, nggak diurus, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Pinter tapi rakus, pinter, sombong, ilmunya banyak tapi merugikan orang lain. Dan seakan-akan tidak ada ilmu yang pernah ia pelajari agama tanpa sisa. Kenapa? Akhlaknya buruk. Itu kenapa? Semata-mata karena nggak bisa mengendalikan harga hawa nafsu. Nah, 3 sifat nih biangnya. Takabur, rakus, dan hasad. Rupanya teman-teman semuanya, siapa namanya? Qabil kegeeran. Qabil kegantengan. Dia merasa lebih layak dibandingkan Habil. Kenapa? Karena dia merasa lebih tampan dan lebih layak mendapatkan adik yang lebih cantik dibanding adiknya si Habil. Satu lahir Habil. Namanya kembar dampit kalau orang Jawa nyebutnya ya. Ayah tidak tahu. Lihatlah, aku lebih berhak mendapatkan dia dibanding Habil. Aku tampan, dia cantik. Habil, biarlah dengan pasangannya, dengan bawaannya Pak Ayah. Rupanya rasa iri hati Qabil pada Habil yang disebabkan ketidakpuasannya dengan keputusan bapaknya, Nabi Adam. Ya Nabi Adam kan gak sembarangan menjodohkan mereka, meninggalkan mereka. Semata-mata bimbingan, taufik dari Allah SWT. Hakikatnya si Qabil ini menentang perintah atau panduan dari Allah Ta'ala teman-teman semuanya. Ngeyel, ndablek, keras kepala ya, susah dinasehati. Sehingga Nabi Adam mendapatkan perintah Allah untuk menguji. Baiklah kalau begitu, untuk membuktikan bahwa ini bukan maunya ayah ya. Ini perintah Allah, sekarang kita cari bukti, kita berikan pengorbanan. Qabil berikan korbanmu, Habil berikan korbanmu. Ternyata teman-teman semuanya, Qabil ini dia adalah seorang petani, peladang ya, memiliki kebun. Tentu sangat luas sekali ya, dulu belum ada sertifikat, pokoknya dipakai aja lah seluruh kaum ini oleh Adam dan anak buahnya, aturannya. Demikian juga dengan Qabil, seorang peternak, seorang pengembala, dia punya banyak ternak. Maka Habil kemudian mengikuti perintah ayahnya, ia pilihkan ternak yang paling sehat, paling gemuk, kalau tidak salah kambing ya. Kemudian diletakkan di sebuah puncak bukit untuk dikorban kepada Allah. Demi Allah, untuk Allah, Habil berikan yang terbaik. Nah ini karena ketakwaan, semata-mata ketakwaan. Karena kurban itu adalah bukti ketakwaan. Ia berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Habil malas-malesan. Ia carikan sayur 1 ikat. Itu pun sudah busuk.
Masa Allah butuh dengan sayuran kayak dengan pengorbanan kita? Kan beliau maha kaya raya, segala-galanya dia punya. Ia letakkan di puncak bukit yang lain. Nabi Adam kemudian hendak berangkat ke Mekah. Tentu kejadiannya bukan di Mekah nih ya. Kemungkinan masih di Baitul Maqdis ya, di Al-Aqsa. Sehingga Nabi Adam kemudian dalam riwayat mengatakan, "Wahai langit, aku titipkan keluargaku. Jagalah mereka. Aku akan berangkat ke tanah suci." Tapi langit enggan menerimanya. Kemudian ia berkata pada gunung, "Wahai gunung-gunung, jagalah keluargaku. Aku akan menjaga tanah suci Mekah. Ka'bah di Mekah." Oh ya, Ka'bah aja lah, karena kota Mekah belum ada. Ka'bah. Tapi gunung enggan menerimanya. Ya, karena tidak mau menerima amanah menjaga keluarga Adam. Nah, sebelum berangkat ternyata Adam masih memantau korban dua anaknya. Dan terjadi peristiwa. Blam! Seperti ledakan petir. Dan ada api yang menyambar puncak bukit itu. Dan apa yang terjadi? Ini adalah penerimaan kurban dari salah satu di antara dua putra Adam. Segera mereka naik ke bukit masing-masing. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucap syukur, sujudlah Habil. Berarti korban Habil diterima, sedangkan Qabil, kenapa Allah nggak mau menerima sayurku? Emang Allah suruh makan sayur, ya? Malaikat disuruh bikin gudangan begitu? Apakah malah bidadari disuruh diet makan sayur-sayuran agar perutnya lancar, agar banyak zat-zat yang bisa memperlancar pencernaan gitu? Enak aja. Kurban untuk Allah kok yang jelek-jelek? Kalau kita ngasih makan Pak RT kan yang memuliakan, bukan? Apalagi kalau kita punya tamu presiden kebanggaan kita, ya kan? Siapa? Ya masing-masing lah ya. Kita nggak tahu apakah Pak SBY, apa Pak Karno. Kalau kita datang presiden dikasih dikasih sayuran, makanan kan yang terbaik. Untuk Allah masa yang busuk-busuk ya? Innalillahi wa ilaihi raji'un. Berikan yang terbaik hidangan seandainya kita kedatangan tamu, ya kan? Apalagi kepala negara yang paling kita hormati. Siapa itu? Ya, Umar bin Khattab. Nah, kalau yang lain serah ya. Di antara yang kita cintai kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Nah, kawan-kawan semuanya, lalu ternyata Nabi Adam berwasiat padanya. Sudah. Ini hasil daripada korban kalian, ya. Ini terimalah apa adanya. Wah, Habil mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bukannya kegeeran ya, tapi mungkin dia mendapatkan nasihat ayahnya untuk mengatakan itu. Satu hari ketika Nabi Adam mau berangkat ya, pergi, ternyata Qabil di rumah masih dongkol nih. Dongkol nih ngegondok tuh. Di lehernya mungkin ada ada batu 1 kilo, 2 kilo. Makin hari makin hasad dia. Makin iri, makin dengki. Tuh, pintu masuk setan tuh hasad. Iri sama kakak, sama adik, sama tetangga, sama teman-teman. Jadi makin dongkol aja. Padahal iri hati itu, kalau kita iri sama orang, padahal itu rezeki dari Allah Ta'ala bagi dia, kelebihan dari Allah Ta'ala, maka seperti api yang membakar kayu. Maka hapuslah pahala kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita amalkan aja belum tentu diterima Allah, yang diterima kok dibakar. Na'udzubillahi min dzalik. Gak punya bekal dong kita nanti. Sayangi amal kalian, ibadah kalian. Jangan riba, jangan hasad, ya, jangan fitnah, karena bisa hapus semua itu. Karena yang kita lakukan belum tentu diterima. Yang diterima sedikit and hancur gara-gara kayak gitu lagi. Nah, kawan-kawan semuanya, rupanya Qabil mendapat perintah Nabi Adam. Cari adikmu, suruh ia pulang. Segera. Baik ayah. Ketika peristiwa penerimaan kurban sempat terucap dari mulut Qabil, ia mengatakan, "Awas, aku akan membunuhmu." Rupanya dalam hatinya, perasaan iri itu sudah mengeras seperti batu. Dan menjadi dorongan dalam dirinya untuk mencelakakan Habil demi mendapatkan pasangan Habil yang akan ingin dimilikinya.
Dia pergi mencari Habil. Di padang pengembalaan terjadi cekcok juga. Karena Habil masih mengatakan korban diterima Allah karena ketakwaannya, bukan karena wujud bendanya. Nah, rupanya teman-teman semuanya iblis memberikan inspirasi, memberikan cara kepada Qabil untuk mencelakakan Habil. Caranya bagaimana? Ia mengambil batu, dalam riwayat batu, ada yang menyebutkan dengan sepotong besi, tapi yang populer mengatakan dengan batu ya, dan batu itu ditimpakan kepala adiknya dan wafatlah Qabil di tangan kakaknya. Matilah kau Habil. Tapi tiba-tiba kepuasan itu hanya saat terjadi. Kenapa? Muncul perasaan menyesal yang amat dalam. Ini bagaimana? Aku telah membunuh adikku sendiri. Aduh, Habil bangun dek. Adik bangun adik. Habil. Habil. Kemudian Habil sudah terbujur, terkulai, bersimbah darah. Qabil bingung harus seperti apa memperlakukan jenazah adiknya. Bicaralah adik, bicaralah adik. Yang bisa ngomong udah meninggal. Akhirnya muncul penyesalan semakin dalam. Iblis ketawa. Aku berhasil. Celaka kau. Rupanya betul. Malaikat yang pernah mengatakan. Ataj'alu fiha ma yusfiku fiha wa yasfiku dima. Malaikat membayangkan, pernah mendapat pengalaman bahwa makhluk penghuni bumi sebelumnya berbuat rusak dan menumpahkan darah. Qabil menumpahkan darah adiknya gara-gara iri, gara-gara seorang wanita. Terjadi apa yang dikhawatirkan malaikat. Allah kemudian mendengar, tetap menyaksikan dengan sangat waspada dan memberikan metode, cara bagaimana menguburkan jenazah orang meninggal. Bertaruhlah dua ekor gagak. Berantem. Rebutan apa kira-kira? Pasangan? Rebutan handphone? Nonton YouTube? Remeh banget ya. Rebutan tuh rebutan berjuang, rebutan berkorban, rebutan mati syahid karena Palestina. Itu baru keren. Rebutan handphone sama kakaknya pukul-pukulan pakai panci, benjol di dahi ya, imisan di hidung. Remeh banget ya. Berjuang itu begitu. Rebutan Baitul Maqdis, kawasan suci, rebutan Masjidil Aqsa. Kenapa? Kita bela rumah Allah sebaik-baik tempat. Itu baru keren. Rebutan channel YouTube. Kalau yang dibuka Sahabat Al-Aqsa boleh. Trom, Stella, mainan-mainan ya. Inilah gara-gara SpongeBob ya. Gara-gara LOL rebutan berantem. Remeh banget. Kita bukan begitu. Nah, kemudian Adam akhirnya mengetahui bahwa adik Qabil telah terbunuh. Kenapa terbunuh? Karena iri hati yang kemudian ditumpangi oleh tipu daya iblis yang pernah berjanji, bersumpah akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kirinya. Semua tempat itu akan jadi tempat untuk menggoda anak Adam semuanya. Teman-teman semuanya, perhatikan bahwa kesombongan, kibir, tamak atau tomak, rakus, hirs, dan hasad merupakan 3 penyebab permusuhan, pertikaian, penghancuran, peperangan seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Siapa yang memulai? Siapa yang mengawali? Adalah musuh utama kita, yaitu iblis alaihissalam. Sehingga Allah berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Nah, selanjutnya, teman-teman, Allah mengingatkan bahwa setan itu musuh yang nyata, jangan jadikan teman. Perlakuan dia sebagai musuh, jangan beri kesempatan dan buat mereka merasa sia-sia menggoda kita. Bagaimana kita bisa kuat dengan mereka? Apabila iman kita kuat, lurus, bersih, dan selalu
memohon perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya jadi ingat sebuah lagu nih. Ya, lagu Malaikat Setan tuh loh, ya. Pernah dengar lagunya? Ayo ikut aku ke surga. Ayo ikut aku ke surga. Surga tempat tinggal yang takwa. Marilah kita bersama. Itu suara malaikat. Fa'alhamaha fujura wa taqwa. Sholat fardu tinggalkan aja. Berteman kita berantem saja. Jangan ikut ngaji di mana-mana. Tinggallah sama saya di neraka. Itu iblis, itu setan ngajak jelek-jelek. Setan nggak ngajak yang baik-baik, ya kan? Coba teman-teman semuanya. Sekarang kita simulasi ya. Kakak akan berubah jadi setan. Kira-kira mirip nggak? Oi, jangan mirip dong. Ini kakaknya muji kalian aja ya. Kalau kakak bilang, hei teman-teman, kenalkan namaku setan gendut. Kalian tangannya ke depan, semuanya ke arah kamera ya, ke arah handphonenya bilang, gitu sama ayahnya ya. Apalagi yang pernah dendam sama Kak Imo. Makin keras tangannya. Lupakan dendam, jangan musuhan, kita bersaudara dalam perjuangan ya kan. Karena kalau ayo teman-teman kenalkan namaku setan gendut. Kalian bilang ikut aku ke neraka ya. Pokoknya terus. Jamnya tangannya ke depan ya. Siap? Sudah saatnya akan aku ganggu mereka. Hei teman semuanya, kenalkan namaku setan gendut. Mau jadi kawan saya? Ikut aku ke neraka ya. Gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah belajar, berantem aja ya. Ikut aku ya, kan aku cakep. Ini selebritis. Mau ya? Mau ya? Ini imannya kuat banget nih, gagal lagi aku. Aduh, apa yang lempar-lempar? Kalau begini harus ubah caranya. Iblis berubah jadi setan kurus nih. Teman-teman, aku setan kurus tukang nakut-nakuti. Kalian bilang nggak takut gitu ya. Diulang-ulang tuh tangannya begini juga. Hei teman-teman semuanya, kenalkan aku setan kurus tukang nakut-nakutin. Mau ya jadi kawan saya? Awas kalau ngaji sekolah, kalian aku ganggu. Kalian aku tangkap. Kalau aku gigit, kalau aku bawa lari. Aku berubah jadi vampir, jadi zombie, jadi pocong, jadi kuntilanak, kuntil ayah, kuntil ibu, kuntil nenek, kabur. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pocongnya. Jadi takut sama kalian nantinya ya. Jadi hetannya kan dibaca ta'awud tuh. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Hetannya bilang, aku panas. Bilang syukurin, aku panas. Aku terbakar. Aku mati. Gigiku ompong. Perutku sakit. Celanaku lepas. Aku jatuh. Aku mati. Masya Allah, imannya kuat banget kalian. Setan tuh jelek, kita musuhin aja, jangan perlakuan seperti teman. Alamahat ilaikum ya bani Adam Allah tabu syaitan. Bukankah, apakah aku belum pernah beritahu kepada kalian ya? Wah, setan adalah musuh yang nyata bagi kalian semuanya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu, yang menyesatkan Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti. Ya. Iblis sudah punya teman. Namrud, Fir'aun, apalagi? Abu Lahab, Abu Jahal, para tiran, orang-orang zalim, dan kita bukan mereka. Kita adalah pengikut gerak dakwah para nabi, para rasul, melaksanakan ajaran Islam yang kita yakini. Baik teman-teman semuanya, semoga kita oleh Allah diberi kesempatan menambah iman pengetahuan kita dengan ziarah ke tempat-tempat istimewa, yaitu di mana Nabi Adam membina Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah sekarang, dan Masjidil Aqsa di bumi Palestina
yang kita dambakan kemerdekaannya. Dan kita perjuangkan bersama-sama. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah izinkan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.